tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudaraku yang terkasih, dalam Injil Markus kembali kita mendengarkan Yesus yang mengutus para murid untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia kepada segala makhluk, dan mereka diberi rahmat, yaitu rahmat tanda-tanda yang menyertai perutusan mereka, mengusir roh jahat, menggunakan atau berbicara dengan bahasa-bahasa baru, dan juga menyembuhkan orang sakit. Para saudara-saudariku yang terkasih, kita pun sebagai murid-muridnya yang telah memberikan diri untuk dibaptis dan juga telah memberikan diri kepadanya karena percaya, kita pun diutus untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk di dalam segala peran dan karya hidup kita masing-masing. Perutusan ini adalah sebuah tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap murid-murid Yesus. Demikian juga kita yang hidup dan hadir di tempat ini saat ini. Perutusan ini juga diberikan kepada kita, dan juga tanda-tanda itu diberikan juga kepada kita. Mengusir setan-setan demi namanya, yaitu dengan tidak lagi berbuat kejahatan sebagai sumber dosa dan juga sebagai tanda kehadiran si jahat. Paling tidak di dalam diri kita tidak melakukan hal-hal yang jahat, dan juga menjadi pelopor untuk melakukan hal-hal yang baik. Tanda berbicara dengan bahasa-bahasa baru, dengan senantiasa hidup penuh keterbukaan bagi banyak orang, mampu dan berani untuk berdialog dengan mereka, mengusahakan segala sesuatu yang baik di dalam hidup, dan juga meletakkan tangan atas orang sakit melalui kehadiran kita, keprihatinan kita, melalui solidaritas kita pada mereka yang menderita, dan juga pada mereka yang membutuhkan peneguhan dan penguatan. Para saudara-saudariku yang terkasih, itulah kita dipanggil melalui tanda-tanda itu. Tetapi itu semua tidak akan mungkin kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kegembiraan kalau tidak disertai, diawali melalui pertobatan diri. Pertobatan diri sekaligus menjadi tanda bagi mereka yang diutus oleh Tuhan mewartakan Injil kepada segala makhluk. Maka pewartaan ini sekaligus juga
pewartaan panggilan kita dalam pertobatan diri. Seperti Paulus yang mengalami pertobatan, sehingga ia dimampukan, dikuatkan untuk mewartakan Injil dengan gembira, melalui segala hal yang sulit, tidak mundur. Karena orang yang bertobat akan senantiasa disertai oleh Tuhan. Tuhan bekerja dan juga meneguhkan orang-orang yang diutusnya, para murid yang diutusnya, mereka yang bertobat dan mereka yang telah memberikan diri percaya kepadanya. Mari kita hening sejenak, kita meresapkan sabda Tuhan ini. Semoga kita berani untuk senantiasa melaksanakan tugas-tugas panggilan kita, untuk berani diutus melalui pertobatan diri kita, sehingga kita bisa melaksanakan tugas itu dengan gembira dan tidak mudah jatuh dan putus asa ketika mengalami banyak kesulitan, karena kita diteguhkan oleh Tuhan. Mari kita hening sejenak. Mari berubah untuk berubah.